Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut. Ngobrol asik sana sini bersama podcast Mantiga Garut. Kuy ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Ulpa. Nah Sobat Podcast, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial loh. Tamu sekarang ini adalah salah satu alumni dari Mantiga Garut tahun 2025. Di depan saya sudah ada Kak Sarah. Kak Sarah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Sarah, Deupa. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Deupa gimana nih? Alhamdulillah baik Teteh. Sebelumnya Teteh, saya ucapkan selamat atas kelulusan Teteh dari Mantiga Garut ini. Dan Teteh juga sudah banyak memberikan kontribusi untuk kita selama di sekolah ini. Sama-sama. Mungkin bukan cuman saya gitu. Saya cuman punya talent dan wadahnya itu Mantiga Garut juga gitu. Saya juga harusnya banyak berterima kasih kepada Mantiga Garut telah memberikan fasilitas untuk siswa-siswinya. Nah, ngomong-ngomong tentang Mantiga Garut nih Teh, gimana sih pendapat Teteh tentang sekolah Mantiga Garut ini? Menurut saya luar biasa dan the best banget Mantiga Garut ini. Bukan cuma the best, karena apa? Karena yang saya dapatkan selama 3 tahun di Mantiga Garut ini bukan cuma tentang akademik saja, akan tetapi juga saya mendapatkan skill, saya mendapatkan pengalaman, dan juga saya mendapatkan keluarga di Mantiga Garut ini. Oke, Teteh ngobrolnya ada pengalaman nih. Iya. Pengalaman apa sih Teh yang berkesan Teteh? Mungkin pengalaman yang paling berkesan itu di organisasi, di podcast juga terutama nih. Kalau di organisasi saya mengikuti banyak organisasi, tetapi yang membuat saya memiliki keluarga itu di OSIS dan juga di Paskibra. Boleh sih Teh sedikit cerita tentang selama Teteh di Mantiga Garut ini selama ikut organisasi sama Pasib nih? Boleh. Waktu itu saya masuk ke OSIS sama Pasib satu-satu ya, boleh? Iya. Di OSIS dulu. Saya waktu kelas 10 itu berminat masuk OSIS itu karena mungkin kakak kelasnya itu maco semua terus ganteng gitu. Oh, jadi tertarik nih, Tertariknya itu gara-gara itu Kakak-kakaknya kakak kelasnya cuttingnya. Nah, udah gitu masuk aja. Oh, ternyata di organisasi ini gak cuman belajar tentang ya struktural, tapi juga memanage waktu dan banyak hal lagi. Nah, juga kita belajar untuk bagaimana cara bersosialisasi dengan orang luar dan juga warga Mantiga Garut. Jadi kita nggak cuman kenal di kelas kita aja, kita kenal di semua kelas gitu. Oh, jadi Teteh alasan Teteh masuk Paskib ini nih karena lihat AAA-nya yang maco nih. Serius. Ya betul. Akang teteh-tetehnya juga cantik semua gitu. Kalau di OSIS nih, Ya, kalau ada di alasannya OSIS, nggak? Alasannya ya karena saya merasa di OSIS itu akan banyak keterikatan keluarganya Oh, gitu. keterikatan Ya. keluarganya atau ada yang memikat juga nih? Oh, sepertinya kayaknya waktu itu pengen masuk OSIS itu emang gara-gara suka berorganisasi Oh, aja. suka berorganisasi saja nih. Kak Sarah, boleh ceritain gak sih background Kak Sarah ini seperti apa? Background keluarga atau gimana? Keluarga boleh, diri Teteh pribadi boleh, di sekolah boleh nih. Background di keluarga saya itu anak kelima, kan namanya Homsa gitu ya. Pasti udah tahu Wahid ini salah satu Homsa gitu. Saya anak kelima, 6 bersaudara. Dan juga kalau di sekolah Mantiga Garut ini saya di OSIS menjabat menjadi wakil ketua OSIS 2023-2024. Jadi ketua Nah, OSIS. ya. Terus kalau di Paskib saya sebagai koordinator Binlat 1 anggotanya yang diketuai oleh Teh Bunga. Ya, Teh Bunga, iya. Ada gak sih Teh kesulitannya selama ikut organisasi ini? Mungkin akan setiap organisasi atau setiap suatu kumpulan itu Iya. pasti akan ada kesulitannya, tapi juga akan banyak kenangannya juga. Kayak misalnya bentrokan, tapi kita harus bisa menghadapinya. Terus juga misalnya kalau kita lagi lagi sibuk-sibuknya, kita harus tahu prioritas kita di mana, kita harus manage waktunya gimana gitu deh. Oke, kalau di OSIS nih ada gak Teh tantangannya?
tantangannya banyak banget. Kalau di OSIS kita itu menjadi panutan untuk siswa-siswinya nih. Apalagi kalau OSIS kan pakai jas, pakai apa namanya, kalau ada event itu pakai PDH. Sama juga pakai pin. Setiap upacara selalu mengarahkan, pasti akan banyak yang mengatakan bahwa OSIS pasti capek di OSIS. Sebenarnya itu gak capek, tahu gak sih? Adek gak OSIS, masuk OSIS deh. Kalau misalnya nih ada adik kelas yang ngeluh, teteh capek, gimana sih tanggapan teteh? Kalau kata aku, capek itu pasti. Karena apa? Karena orang yang gak capek itu mereka gak akan punya pengalaman yang banyak gitu deh. Soalnya apa? Soalnya kalau kata saya, lebih baik capek di masa muda kita daripada nanti di masa tua kita. Aduh, kata-kata hari ini nih. Hari ini Kakak apa sih? Kenapa sih Kak mau sekolah ke Mantiga Garut? Kenapa gak ke sekolah-sekolah lain yang mungkin lebih dari Mantiga Garut ini? Oh iya, kenapa ya? Teman-teman saya udah pada tahu ya. Saya itu dulunya dari Ponpes di Lembang. Ya, kesini itu gak tahu nih awalnya ada Mantiga Garut. Yang tahu itu ada Mantiga Garut sama Ligar aja gitu ya. Aku tuh bilang ke si mama teh, mama mau ini SMA-nya mau di luar aja biar deket ke rumah gitu ya, capek. Nah udah gitu teh kata si mama teh, aku tuh bilang mau di Ligar aja. Dari orang tuanya gini, kalau kamu mau di Ligar udah ke pesantren lagi sudah. Gitu. Jadinya teh ya udah takdirnya emang di sini. Terus juga emang aku merasakan bahwa Mantiga Garut ini hebat banget. Oh hebat banget, bener-bener hebat. Gimana sih teh? Apa ya pas teteh datang ke sini? Apa sih yang teteh lihat nih dari Mantiga Garut ini? Awalnya itu gerbangnya emang kecil gitu di Mantiga Garut. Aku gak tahu ya Mantiga Garut ini seluas ya, agak kelihatan banget. Lihat dari depan kan? Iya betul, pas waktu pendaftaran ulang gitu ya, kan di aula ya waktu angkatan aku teh sama Pak Esa di ininya teh, di wawancaranya itu. Mau pilih ekskul apa, mau ke IPA atau IPS kayak gitu. Aku teh, oh ada IPA IPS ya, kan kalau di pondok itu gak ada IPA IPS. Aku teh bingung, ke IPA aja gitu biar mudah, kata aku tadi dalam hati. Waktu pas masuk ke IPA, waduh kok ini mapelnya banyak banget gitu, apalagi matematika dan lain-lainnya. Pokoknya mah tapi semenjak dijalanin kelas 1 oh bisa, kelas 2 ternyata sekarang udah lulus lagi. Aduh, lulus lagi. Gak kerasa. Iya betul. Nih apa ya? Kak Sarah, pasti nih selama 3 tahun ini kakak punya cerita yang pastinya tidak akan dilupakan. Boleh dong ceritain sedikit, misalnya kakak pernah ngerjain tugas sama teman, atau mungkin ngehindarin guru yang emang tugasnya itu numpuk-numpuk nih teh. Gimana nih? Kalau aku sih waktu paling berkesan ya, kan suka PPDB ya kalau OSIS ya keluar. Kita tuh kalau PPDB gini, kita keluar waktu istirahat pertama jam 10. Nah kita itu balik lagi jam 11 mau ke duhur gitu. Nah waktu itu tuh jam rawan banget, pelajaran matematika gitu serius banget. Kita teh malah misalnya teh, yuk jangan dulu masuk, ini bilangin aja belum datang gitu. Lambat. Iya banget. Sampai di jalan gini, ini pelajaran ini udah selesai belum ya? Pelajaran ini udah selesai. Belum sih. Kita tuh nungguin dulu tahu di parkiran. Sampai gitu. Ya itu mungkin emang pengalamannya emang sama teman-temannya emang pengen dulu. Tapi sekarang kangen banget gitu sama pelajarannya. Kontek-kontekan dulu sebelum masuk teh. Sebelum masuk teh. Kamu masih di mana gitu kan? Beda sekolah ya yang kita masukin. Masih di sini. Oh iya, sok ditungguin di kantin gitu. Gimana tanggapan gurunya nih teh? Kata gurunya, ya gak apa-apa, OSIS pasti sibuk katanya. Boleh disebutin gak sih siapa nama gurunya? Bapak Heri, Bapak maafin ya aku teh. Kak Sarah, teteh kan juga aktif di organisasi nih. Gimana sih teh cara teteh memanage waktunya antara OSIS sama belajar di sekolah? Kalau manage waktu itu gimana kitanya? Kalau kita emang punya keinginan untuk mengikuti setiap program di sekolah atau memperbanyak program, kita harus tahu waktu, kita harus tahu bagaimana cara ini dikekerjain, ini juga kekerjain.
Apalagi saya waktu tahun kemarin itu menjadi wakil ketua OSIS. Saya pasti harus membimbing teman-teman saya juga, harus ada waktu buat OSIS juga dan lain-lainnya. Nah, saya bikin ini data setiap harinya, misalnya bangun jam segini harus ngapain sampai nanti pulangnya. Ada Tapi tata kalau- tertibnya Iya, harus ada, benar. Nah, kalau kamu misalnya ya kelewat gini, oh hari ini ada jadwal tambahan, Iya. misalnya latihan ini atau ngelatih itu, ngelatih apa, tapi dadakan. Nah, saya selalu kontak ke orang tua, mah sekarang bakal telat pulangnya, soalnya apa, komunikasi sama orang tua itu wajib. Iya betul. Tanggapan orang tua Teteh gimana sih pas tahu Teteh tuh sibuk banget nih di sini di Mantiga Garut ini? Awalnya mereka itu nggak ngedukung, Wah, kenapa? soalnya gini, kamu teh butuh istirahat katanya, Iya. jangan selalu ke sekolah. Kata aku teh gini, ya kalau gak ke sekolah pengalamannya tuh bentar lagi udah mau lulus gitu. Dikasih pengertian aja orang tuanya gitu. Terus juga emang kata orang, apapun yang orang tua bilang itu emang buat kebaikan kita. Iya. Jadi kita juga harus punya waktu istirahat. Nah di sana kita perbaiki lagi hari-hari kita. Kita masih kayak biasanya di sekolah, tapi juga kita lebih banyak waktu di. Jadi kita kurangin mainnya. Oke. Yang dikurangin itu mainnya Oke. gitu. Kalau misalnya nih Teteh lagi jenuh banget, apa sih solusinya biar Teteh gak jenuh terus sama kegiatan sehari-hari Teteh? Baca buku. Baca buku nih. Ya, Baca terutama buku. novel dulu nih. Novel. Ya, Novel nih suka suka nih. banget pasti ya. Soalnya apa ya? Di buku itu banyak banget kalau kayak novel itu imajinasi kita yang bermain. Iya. Beda sama kita kalau nonton. Kalau nonton, oh gini kita salting sendiri. Beda lagi kalau baca buku, lebih salting di sana. Lebih salting di sana. Bener gak? Iya betul Teteh. Nah Teh, apa sih kenapa Teteh suka buku nih? Kalau suka buku ya karena mungkin kan aku dari pondok itu gak ada handphone, Oh, iya, gak ada betul. apa-apa gitu. Jadi selama di pondok juga aku koleksi buku gitu. Koleksi buku nih. Iya, kadang dipinjam ke sini, pokoknya mah setiap minggu itu harus ada buku yang ditamatin. Oh ditamatin nih. Iya, Boleh berapa sih koleksi buku Teteh yang ada di rumah? yang aja? ada di rumah. Iya. Ya, banyak yang hilang juga. waktu Aduh. itu. Ada sekitar 50 kali. 50. Iya, Ada lebih. ada yang paling Teteh sukai gak? Ada. Apa tuh? Ini gaji. Gazi. Itu tuh novel, ada 6 series atau 7 series. Itu tuh menceritakan tentang pahlawan yang terlupakan di zaman Al-Fatih. Di sana itu pokoknya mah kamu kalau baca pasti kamu akan tahu, wah dulu tuh peperangannya tuh gini, Konstantin Novel itu waktu masuknya gini. Jadi kan kalau Al-Fatih itu bukunya satu ya. Iya. Cerita yang nggak ada di buku Al-Fatih itu adanya di buku Gazi. Nah, boleh nih buat teman-teman yang suka novel nih, Iya. judulnya Gazi nih, Iya. boleh dicari-cari nih. Teteh kan pas di sosial media nih, Teteh kebanyakannya puisi. Ya, Puisi nih, kalau pernah sih. pecinta sastra banget nih. Apa Ya. gimana nih? Apa cinta atau cinta banget nih sama sastra itu? Bukan cinta, mungkin sayang ya. Asik. Sayang apa sih? Sayang itu gitu. Emang waktu dulu itu suka banget ke kayak monolog, kayak storytelling, suka bicara aja gitu di ini. Apalagi kan ketika kita membaca, kita akan mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Dan juga kamu itu ketika membaca, kamu harus ada yang tersampaikan pada diri kamu dan harus ditulis. Oke, nih. Jadi aku salurin apa yang dirasakan ketika membaca itu dalam sebuah puisi. Oke, nih boleh nih Teh bacain salah satu kalimat puisi yang pernah Teteh buat nih. Yang pernah saya buat. Aduh, apa ya? Mungkin kata-kata aja nih. Boleh, Kata-kata boleh, aja. boleh. Kata-katanya bentar ya. Aku cari dulu nih. Emang seru itu ya puisi. Gini, katanya gini. Jika luka tak membunuhmu, luka itu akan membuatmu semakin kuat. Maka aku memilih untuk tidak mati karena luka. Ih, hebat Gitu banget. katanya. Ah, Udah lemes kan dari kata waktu.
Jadi emang kalau jika memang itu membunuhmu, ya kalau ada pasti setiap luka itu ada kebaikannya. Iya. Bener gak? Iya, betul. Gak cuma luka yang akan kita dapatkan, kan tetapi akan banyak lagi yang lainnya. Kayak kebahagiaan juga mungkin ada yang menangis karena kebahagiaan, bukan cuma hanya terluka ada ketika menangis itu, Bu. Gitu deh. Buat kata-kata yang ada di puisi Neteh, sebenarnya itu teh yang Teteh rasain atau yang tiba-tiba muncul di pikiran Teteh aja nih? Itu tuh kadang ya kalau yang sedih itu yang lagi aku rasain gitu. Kalau yang bahagia itu yang terpikir sendiri. Soalnya apa? Kalau yang sedih itu harus tersampaikan kepada pembaca. Soalnya yang dirasain itu gini. Jadi gitu. Jadi emang kalau lagi sad ya nulis aja gitu. Jadi ngelampiasinya ke situ gitu. Iya, betul. Nih beberapa hari yang lalu Teteh tuh Iya. sering-seringnya memposting backgroundnya itu pantai nih. Pantai. Ada apa sih dengan pantai nih Teh? Ada dia. Boleh ada dia. Boleh diceritain nggak Teh? Gini ya, meskipun pantai itu gemuruh ombaknya itu berisik, tapi itu membuat hati ini kayak masalah itu udah aja hilang gitu. Jadi ngelampiasin semuanya ke pantai. Nggak ngelampayasin, cuman kayak aku nenangin diri itu pasti ke pantai. Oke. Soalnya bener-bener kayak sejuk, gelebug gitu. Suka banget aja gitu. Dari dulu emang ya semenjak 3 tahun di Mantiga, paling ya gak jauh gitu main tuh. Pantai. Karena Soalnya dekat juga ya. Iya, wisata Pamengpeuk Garut itu pantainya. Iya betul. Nih Teh, insya Allah nih ya. Jangan insya Allah, harus ini mah harus. Teh, saya kan penerus host nih. Iya, aduh, udah beralih nih. Apa sih Teh tipsnya jadi host versi Teh Sarah? Kalau aku juga belum baik gitu ya di host selama di Mantiga Garut ini, belum bisa berkontribusi banyak juga. Tapi kalau menurut aku ya percaya diri. Jangan deg-degan gitu. Iya. Kamu pasti bisa selama kamu ingin mencoba. Terus aja coba, terus berlatih sampai kamu gini. Apalagi depan kaca. Kata Pak Revi waktu dulu ya awal-awal gini. Sarah, aku tuh coba berkali-kali ya dulu teh. Bapak ulang lagi. Itulah yang sering aku bilang ke Pak Revi. Nah, tapi kata dia teh, Sarah, ini terakhir. Kamu bisa katanya. Itulah yang beliau katakan. Jadi sampai sekarang mungkin emang ya berarti aku tuh harus pede. Modal utamanya gitu. Apa sih Teh? Ada pesan gak buat Pak Revi nih? Pesan. Buat Pak Revi. Bapak jangan nangis ya dengar pesan aku teh ya. Gini Pak Revi. Bapak terima kasih banyak buat segalanya. Nangis dulu. Enggak Pak. Bapak semangat selalu di Mantiga Garutnya, dan juga jangan lupain gitu ya. Punya host yang kayak pokoknya mah susah diatur. Kadang bapak ulang lagi mungkin bosen ya. Rasanya begitu. Dan mungkin semangat Pak Revi buat ngajar adik-adik kelas ini yang lebih the best pastinya. Dan mungkin Pak Revi buat Pak Revi jangan lupa main-main ke pantai biar Pak Revinya itu menenangkan diri. Jangan Mantiga Garut jangan diperpus mulu gitu Pak Revi. Jenuh banget ya sama buku-buku. Iya, nggak tahu kenapa gitu. Selalu ada di perpus. Kata aku teh, Pak Revi ayo mantai waktu dulu teh. Nggak kelakonan. Dulu sampai pernah sekarang. Iya, dulu pernah gini. Podcast tuh backgroundnya pantai aja. Aduh. Gitu. Sampai sekarang Kayak bener gitu ya. ini aja backgroundnya tuh. Tapi ini backgroundnya pokoknya mah mungkin emang the best, gak ada tempat lagi. Tapi Gak ada banyak, tempat cuman lagi. ini the best, lihat. Ini paling bagus. Pokoknya mah bagus banget. Kitab-kitab. Ya li pokoknya memang menggambarkan Mantiga Garut ini banyak ilmunya gitu. Teteh, cara Teteh menghibur Pak Revi biar gak jenuh nih. Pak Revi kan susah banget diajak buat jalan-jalan, sibuk banget sama buku-bukunya nih. Apa sih Teh?
sebenarnya Pak Repi itu gak jenuh. Apa? Dia selalu bahagia. Kamu tahu gak sih Pak Repi itu selalu bahagia, selalu fine. Coba kapan kamu lihat Pak Repi cemberut? Dan gak pernah. Coba kamu setiap orang masuk ya ke ini, selamat datang ke perpustakaan. Ada kartu ininya gak katanya? Iya. Dan coba ada gak sih yang masuk ke perpus gak nunjukin kartu? Coba ke Pak Repi. Enggak kan? Pasti ditanya terus sama Pak Repi. Itu tandanya Pak Repi itu selalu bahagia. Begitulah. Siapa sih teh orang yang paling memberikan kontribusi terbesar dalam hidup teteh? Orang tua. Orang tua. Kenapa sih orang tua? Ya karena mungkin emang dari awal juga bisa udah ngurus gitu. Iya. Meskipun aku teh kadang bandel, kadang susah diatur. Meskipun aku mau ini pasti aku teh kewang. Setiap aku teh selalu mencoba ke orang tua itu, aku tuh bisa gitu. Meskipun orang tua selalu bilang gini, sok kalau nggak bisa awas ya, meskipun gitu. Tapi doa orang tua itu gak pernah lepas dari anaknya. Ya begitulah. Teteh kan kakak teteh nih seorang pengusaha. Ya betul. Kedepannya teteh ada gak sih rencana buat meneruskan kayak jadi pengusaha atau mau yang lain aja? Mungkin yang lain aja. Yang lain aja. Apa tuh alasannya? Alasannya gini, setiap anak di keluarga ibu saya gitu ya, alias saya termasuk gitu ya, pasti beda-beda kemauannya. Kayak anak pertama misalnya aku mau jadi ini, anak kedua pasti beda lagi. Jadi setiap anak itu punya motivasi untuk tidak mengikuti jalur kakaknya, pengen ke jalur yang lainnya, mencoba kayak gitu. Soalnya apa sih, experience is the best teacher. Perjalanan kita mungkin emang berbeda, tapi tujuan kita pasti sama, membahagiakan orang tua. Misalnya nih teh sama kakak teteh tuh atau ibu teteh nih disuruh terusin aja sih usaha yang kakak tuh, gimana nih teh kalau disuruh nerusin? Kalau disuruh nerusin mungkin ya bakal diterusin, cuman diterusinnya itu pakai jalan lain. Kayak saya akan berkontribusi lain, kayak misalnya teh ini produk yang ini tambahin aja gitu. Jadi diolah lagi gitu. Enggak monoton di situ-situ aja. Kan kalau kakakku teh kadang mah ada produk baru, bentar ini juga gak ketanganin, tak suka bilang gitu. Sedangkan kan di Pamupuk itu banyak banget ininya. Apa sih? Peluangnya banyak banget karena masih sedikit ya. ya. Betul banget. Belum serame-rame di kota-kota nih. Tapi Pamengpeuk ini kota juga. Kota. Punya RSUD, punya Mantiga Garut, punya podcast ini juga Pamengpeuk nih. Salah satunya nih ya. Ada ada pesan nih Kak buat teman seangkatan Teteh dan guru di Mantiga Garut? Mungkin buat teman-teman di Mantiga Garut, semangat menjalani hidup yang sesungguhnya. Karena emang ini pedih gitu ya guys. Terus juga jangan lupain Mantiga Garut, jangan lupain teman-teman semua. Ingat buat kembali untuk bersiraturahmi ke Mantiga Garut, dan juga buat keluarga guru-guru di Mantiga Garut yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kangen hari ini gitu ya, meskipun baru beberapa minggu nih lulus. Buat guru-guru sehat selalu, dan juga terima kasih telah memberikan ilmunya kepada kami yang mungkin emang guru adalah bidadari tak bersayap gitu. Terima kasih ilmunya. Bapak Ibu sehat selalu. Jangan kapok kalau ketemu saya gitu. Aduh. Buat adik-adiknya nih, buat adik-adiknya gini atau adik-adik angkatan nih. Boleh gini. Kalau buat adik-adik OSIS ini ada kata-kata dari saya. Asyik. Gini kata-katanya. Kodimul khidmat qobla mahabbah. Apa tuh? Dahulukan cita-cita sebelum cinta-cinta. Aduh, masa itu ya, apa coba? Banyak yang bercinta-cinta sebelum melanjutkan cita-cita. Ya, jadi begitu ya, Dede juga harus ini kodimul hidmah dulu. Ya, siap pokoknya Mbak Teteh. Ya, begitu. Mungkin sehat-sehat, dan juga jangan lupa subscribe Mantiga Garut ya.
podcast juga. Aduh, Teteh gak kerasa nih, Nah, iya, udah panjang nih dari background kehidupan Teteh, dari pengalaman-pengalaman Teteh di podcast Mantiga Garut ini, dari di sekolah ini. Kita mengucapkan terima kasih Teteh udah mau datang ke Sama-sama. sini. Semoga Teteh gak nyesel nih buat datang ke sini lagi Nggak nanti di lain hari nih ya. Iya, tunggu saya ya di kemudian hari. Enggak ketang Nenek. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan terus pantengin podcastnya Mantiga Garut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mari kita duduk bersama, angkat topik yang berguna, inspirasi penuh canda tawa, cerita penuh warna. Ngobrol asik di podcast Mantiga Garut, kembangkan kreasi, edukasi, inspirasi yang asik.